Kita sudah sampai di stasiun. Sekarang kita akan membeli tiket secara langsung karena kita dadak, jadi kita membeli tiket secara langsung. Pembeli tiket kereta api bisa secara online, baik secara langsung di tempat jika masih ada tiket yang tersedia. Oke, sekarang ikuti Om Yo untuk membeli tiket kereta api. Kita akan jalan-jalan menggunakan transportasi darat. Oke, ikuti terus pakai 8 channel. Mantap. Nah, setelah kita sampai, sekarang kita di tempat pembelian loket tiket untuk pemberangkatan kereta. Oke, kita akan beli tiket dulu sebelum kita berangkat naik kereta. Oke, kita sekarang membeli tiket. Nah, pada saat membeli tiket kita tetap harus menjaga jarak, physical distancing, demi terjaminnya protokol kesehatan. Ya, membeli tiket syaratnya kita membawa kartu identitas. Kita serahkan ke loket dan kita akan proses bagaimana pembelian tiket itu. Oke? Oke, sekarang kita sudah mendapatkan tiket. Nah, ini identitasnya, ini tiket. Nah, tiket ini tidak bisa langsung digunakan, tapi kita akan ke boarding pass dulu untuk proses selanjutnya. Setelah ke boarding pass, kita cetak tiket, baru kita bisa masuk ke dalam loket. Oke, sekarang kita selanjutnya ke boarding pass dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe Pakai 8 channel. Mantap. Kita sekarang sudah boarding pass. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan tiket checking. Nah, kita masuk ke area stasiunnya. Oke? Nah, itu tadi proses checking tiket, tadi pemeriksaan tiket. Setelah kita memeriksa tiket ke petugas loket, kita masuk ke dalam area stasiun untuk menunggu kereta yang akan kita tuju. Oke? Ikuti Om Yo terus. Pakai 8 channel. Mantap. Sekarang kita masuk, keretanya ada di jalur 1, oke? Sekarang kita sudah masuk ke area stasiun. Rencana nanti kereta yang akan kita naiki, naik kereta api tutut, nah, ada di jalur 1. Di stasiun Gubeng itu ada 6 jalur. Jalur 1 sampai jalur 6. Nah, sedangkan kita posisinya sekarang ini ada di stasiun Gubeng Baru. Sedangkan anak-anak dan teman-teman lihat yang di sebelah sana itu adalah stasiun Gubeng yang lama. Sekarang kita ke sana dulu. Kita lihat apa yang ada di stasiun Gubeng lama, oke? Nah, sekarang Om Yo sudah ada di tengah-tengah jalur kereta api. Ini arahnya kalau ke sana itu ke Surabaya Kota. Surabaya Kota tempat pemberhentian kereta api yang paling terakhir. Ke Surabaya Kota bisa lewat tembus ke Surabaya Pasar Turi. Nah, di atas itu ada jembatan dan kita Om Yo tepatnya ini di tengah-tengah jalur kereta api. Nah, tapi Om Yo di sini sekarang tidak sendirian. Om Yo ada salah satu teman, ya, temannya the student, murid, ya, murid Om Yo yang paling mantap. Nah, mana dia? Nandi Min, muridku Min. Wis kadung ganteng-gantengan gak teko. Mau numpak apa jare ini? Lho gak ono Min. Yo.
Nah, nggak tahu masuknya dari mana. Ini yang akan menemani Om Yu perjalanan menaiki transportasi kereta. darat. Ya. Ya, menaiki apa? Kereta. Api. Ya. Sudah sering naik kereta api? Ya. Oh, kereta apa? Kereta anulan, kereta kelinci lah. Iya. Iya. Nah, Om Yu sekarang tidak sendirian, ada temennya. Nanti Siva akan sedikit mengulas bagaimana transportasi darat ini. Kereta api. Kereta api ditarik oleh siapa? Gerbongnya itu dari apa? Nah, kita akan lihat nanti setelah keretanya datang bersama Roro Siva Maharani. Isin. Malu guys. Nah, oke, sekarang kita tunggu keretanya sambil lihat-lihat suasana stasiun. Pakai 8 channel, mantap. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, saat menunggu kereta api, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dan mematuhinya. Oke, setelah keretanya sudah datang tadi ya, kita melihat ada kereta datang. Sekarang kita akan naik. Nah, naik sesuai tiketnya tadi, oke? Kita cari tempat naik. Nah, inilah kereta api. Salah satu moda transportasi darat selain ada bus dan mungkin ada juga yang lain. Nah, mobil. Sekarang kita akan explore bagaimana salah satu moda transportasi darat yaitu kereta api. Kita naik dalam gerbongnya. Nah, sekarang kita sudah naik ke dalam gerbong kereta api lokal Surabaya Bojonegoro. Oke, sekarang kita cari tempat duduk yang nyaman untuk kita duduk. Boleh yakin. Oke. Suasana di kereta ternyata tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi satu apa ini namanya kursi ini tidak diisi penuh, kan kursi panjang ini bisa 3 orang. Nah, tapi untuk masa pandemi ini diisi mungkin 50%-nya. Tetap jadi masih ada jaga jarak dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita naik kereta pun juga kalau jarak jauh, kalau umpama kita mau ke Surabaya, Jogja atau Surabaya Jakarta, kita baru bisa memakai swab antigen untuk salah satu syarat untuk naik kereta api. Sedangkan untuk naik kereta lokal, kita kayak Surabaya Malang, Surabaya Sidoarjo, Surabaya Blitar, itu kita cuma memakai NIK atau KTP. Jika anak-anak yang belum mempunyai KTP bisa memakai kartu keluarga. Jadi kartu keluarganya dibawa ke loket atau pada saat pembelian tiket, terus datanya dimasukkan, baru bisa untuk pembelian tiket secara online maupun secara langsung. Suasananya sepi, nyaman, bersih, dan yang paling penting madem. Aslinya tiga AC kanan kiri, berarti 6. Satu gerbong 6 AC. Bisa dibayangkan teman-teman, transportasi darat ini sangat-sangat nyaman, bersih, dan sangat-sangat bisa kalian lihat sendiri ya, suasananya. Sangat recommended banget. Nah, itu ada yang mengecas HP
api jika habis. Fasilitas dari PT KAI memang. Jadi PT KAI ini luar biasa perkembangannya, jadi merubah menjadi kereta ini lebih nyaman dan enak untuk dinaiki oleh para penumpang. Meskipun teman-teman Sobat 8 membawa adik atau keluarga, bisa naik kereta ini luar biasa nyaman. Jadi tidak khawatir untuk panas, sumuk, enggak, sangat-sangat nyaman. Nah, tadi setelah kita berangkat dari stasiun Gubeng, kita bisa lihat sekarang kita mau sampai di stasiun Wonokromo. Nah, mungkin Sobat 8 ada yang punya teman, adik, saudara yang rumahnya di sekitar Wonokromo, bisa naik kereta ini dari stasiun Wonokromo juga. Caranya sama-sama seperti kita naik pada saat di Gubeng. Datang, kalau kita pesan online kita dari online, kalau kita pesan secara langsung kita membawa kartu identitas, kita langsung ke loket box. Nah, bisa dilihat sekarang kita sudah sampai di stasiun Wonokromo. Nah, ada kereta api juga. Kereta apinya bagus. Jujur ya, Om itu sangat-sangat seneng. Kalau lihat sepur itu seneng ini. Soalnya naik sepur itu tidak membuat kita itu menjadi mabuk. Nyaman, dingin, empuk. Enak banget. Oke, tetap ikuti pakai selama jam. Ada. Tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker. Dan sekarang kita sudah sampai di stasiun Wonokromo. Kita akan menuju ke stasiun selanjutnya, yaitu stasiun Waru. Kami atas nama PT Kereta Api Bawakjo, kereta api maupun di progres, karena perjalanan ini bebas asap rokok. Selamat menikmati perjalanan Anda sampai di tempat tujuan. Terima kasih. Melewati mall yang bisa dibilang ini mall sejuta umat. Dan warga Surabaya tidak mungkin tidak pernah ke mall itu tadi. Namanya Mall Royal Plaza. Di sini juga gerbongnya ini Sobat 8 juga harus perhatikan. Rumahnya harus bersih, kita tetap menjaga kebersihan. Dan yang pasti nyaman untuk anak-anak karena bebas asap rokok. Sebelah sana ada daerah Margorejo. Margorejo. Cepat sekali kereta ini. Nah, cepat-cepat. Ayo cepat kok. Naik kereta api. Kereta api itu adalah moda transportasi darat. Dia membawa gerbong sesuai dengan yang dibutuhkan. Seperti ini, nanti kurang lebih membawa 5 gerbong, ditarik oleh salah satu lokomotif. Kereta itu ditarik oleh lokomotif. Lokomotif itu bergerak untuk menggerakkan gerbong yang akan dibawa ke stasiun yang akan kita tuju. Seperti itu. Makanya kalau ada yang bilang stasiun nyampe mana, kita jalan-jalannya yaitu antar stasiun. Lain kali Om Yo mau ngetrip ke Jogja ya Min yo. Ngajak teman-teman tim YouTube Pakai Selamat. Oke, kita nikmati perjalanan. Nah, sekarang Om Yo sudah sama salah satu kondektur kereta api lokal ini ya. Kita akan tanya-tanya tentang apa saja. Dengan Bapak siapa tadi? Firdiansyah ini tugasnya sebagai apa Bapak? Kondektur di dalam Kondektur di dalam kereta ini. Iya. Tugas kondektur itu di dalam kereta ini apa saja? Kalau dalam global itu dalam bentuk pelayanan. Oh, pelayanan Iya. kepada penumpang gitu. ya. Termasuk kayak pengecekan tiket. Kalau sekarang udah pakai teknologi canggih, jadi cuma liatin di HP aja. Oh, jadi ngecek tiket sekarang Iya, aja udah ya? pakai aplikasi. Ya kan ke zaman teknologi sekarang. Iya, jadi kalau Terus dulu kan zaman saya Iya, masih dilobangi. Iya, dilobangi itu. Sekarang lewat aplikasi sendiri bisa ya. CSP namanya. Terus pertama ya kenyamanan penumpang, kayak Iya. AC-nya udah dingin tak belum. oh gitu. Lalu Iya, apa ya, dikontrol dengan dipantau ya? mobil tadi. Kalau itunya sih 30 menit sekali kita mobile. Jadi kita ya. ngecek toiletnya bersih apa enggak. Oke. Ya intinya kenyamanan penumpang lah.
di bentuk penumpang di ya. globalnya pelayanan. Kenyamanan penumpang ditamakan di dalam kereta ini. Iya. Kalau misalnya ada keluhan, ya misalnya apa kayak kursinya goyang-goyang atau terjadi sesuatu bisa komplainnya ke saya. Itunya di sana. Nah, itu ada papan nama saya. Bisa Oh, dilihat gitu. langsung ya. Kalau ada komplain Tentang kenyamanan, pelayanan, ya, terserah AC maupun apa AC-nya aja. kurang dingin atau Nah. tempat duduknya goyang-goyang. Nah, itu ada papan nama setiap gerbong. Nah, bisa Jadi disampaikan. penanggung jawab disampaikan langsung hubungi gitu Pak. Iya, langsung nanti ditindaklanjuti. Oh gitu ya. Nah ini kalau bertugas itu satu hari berapa kali, berapa jam atau gimana Pak? Tergantung dinasan ya. Kayak gini nanti saya dari Surabaya sampai Sidoarjo. Iya. Sidoarjo balik sampai Surabaya, balik sampai Surabaya saya istirahat. Oh cuma Iya. gitu. Jadi nanti sekali nungguin PP, lagi sampai jam 5. jam 5 ada lagi. Iya, balik lagi ke Sidoarjo, pulang ke Surabaya selesai dinas. Oh gitu ya. Iya. Jadi satu hari paling enggak 2 kali PP. 2 kali PP. 2 kali PP. Iya. Jadi Bapak ini saya sebagai kondektur melayani kenyamanan penumpang. Jadi kalau ada yang tidak nyaman langsung kita hubungi ke Siap. Bapak Firdiansyah. Bapaknya ganteng siapa tahu. Ya, ganteng dengar Yu. Ganteng Bapak. Nah ini kereta ini bahan bakarnya itu apa Pak kira-kira? HSD termasuk apa ini? Benso apa? Solar, tapi jenisnya sedikit beda gitu. Oh bukan solar-solar yang Bukan, biasa yang bukan. pakai itu ya? HSD. Kalau HSD singkatnya saya lupa juga. Kayak sistem diesel gitu pokoknya. Jadi untuk berarti Hype-nya bahan lebih bakarnya tinggi. itu khusus ya? Khusus, Tidak khusus. untuk biasanya di moda Dipakai di transportasi darat Pertamina, biasanya ya, kan enggak, ada enggak. mobil yang memakai solar gitu enggak ya? Enggak, beda. Hack sistem diesel kalau ada. Jadi bahan bakarnya itu Jenis solar tapi jenisnya jenisnya solar beda. tapi khusus untuk kereta Iya. api sobat apa? Tidak langsung kayak solarnya mobil kamu masukkan ke lokomotif. Nah, lokomotif bergerak. Yang menggerakkan siapa? Tanya bapaknya. Nah, yang menggerakkan siapa Pak? Teman saya masinis. Masinis. Iya. Masinis itu apa Pak? Kalau masinis itu bidangnya operasional sih. Jadi dia beda unit dari saya, tugasnya juga banyak, resikonya lebih tinggi dari saya. Kalau di sana resiko mungkin ada sedikit nyawa, Iya. kalau di sini mungkin dibentak-bentak penumpang aja. Iya kan Resikonya itu. karena berhubungan langsung ke penumpang Iya. terus kenyamanan tadi Iya ya. itu aja. Kalau masinis mungkin resiko tabrakannya lebih tinggi. Iya, karena kan dia membawa gerbong. Iya. Iya. Jadi kereta api itu yang menggerakkan itu masinis. Nah, sedangkan yang bertanggung jawab di dalam gerbong untuk kenyamanan penumpang itu namanya Bapak Kondektur Siap. Firdiansyah. Oke? Tanya apa lagi kita? Nah, kita akan cari tahu tentang hal-hal yang ada yang di kereta api. Oke? Kasih 8 dulu. Makasih ya. Iya, terus. Sobat Prakis 8, sekarang kita sudah ada di stasiun Waru dan sekarang kita harus menunggu kereta datang dari berlawan arah selama 10 menit agar tidak terjadi kecelakaan. Situ banyak rel untuk kereta yang datang dari berlawan arah. Ikuti aku terus ya, kita mau ke stasiun berikutnya. Tadi kita sudah di stasiun Waru dan ini tadi kita bersilang dengan kereta lain. Nah, bersilang itu kenapa? Karena ini relnya kan single track, jadi tidak bisa double track. Jadi harus saling bergantian. Di saat ada kereta lain yang sudah mendekat stasiun Waru, terus kita posisinya berhenti, kita harus menunggu dulu, baru kita berangkat menunggu setelah kereta ini datang. Berpapasan ini namanya itu bersilang. Jika anak-anak lebih paham itu namanya crash. Crash itu saling bertemu di satu stasiun, saling bergantian karena relnya cuma satu. Ya, relnya tidak boleh berebut. Nah, kalau berebutan tidak cukup ya relnya nanti. Nah, sekarang setelah tadi kita bersilang dengan kereta api yang lain, kita sudah mulai bergerak menuju ke stasiun selanjutnya yaitu stasiun Gedangan. Oke. Dan ini tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Bapak Kondektur Bapak Firdiansyah. Dia sangat-sangat mengutamakan kenyamanan dalam perjalanan kereta api ini. Nah, luar biasa. PT KAI sangat-sangat menjaga kenyamanan penumpang-penumpangnya agar tetap nyaman di dalam kereta. Jika mungkin ada yang tidak nyaman, kita bisa langsung menghubungi Bapak Kondektur untuk melakukan komplain. Ya, jadi tadi perjalanan yang sangat enak dan kita kalau tadi tiketnya tadi
keretanya. Tadi kan sudah Bapak Ferdian tadi kita cek, ternyata beliaunya sudah tahu berapa penumpang yang ada di kereta melalui aplikasi handphonenya. Kalau dulu sebelum zaman seperti ini mengecek tiketnya itu secara manual, jadi secara satu persatu dari gerbong ke gerbong. Nah, sekarang enggak, setiap kurang lebih 10 menit beliaunya keliling mobile mengecek kenyamanan para penumpang yang ada di dalam kereta ini. Jadi tidak seperti dulu ngecek satu-satu tuh, dilubangin ya. Wah, zaman dulu ya men ya. Sekarang enggak, jadi tinggal keliling bawa HP ngecek berapa penumpang, beliau sudah tahu. Itulah kemajuan teknologi yang ada di dalam PT KAI. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun selanjutnya. Jangan lupa ikuti terus Pagi 8 channel edukasi yang memberikan informasi untuk anak yang ada di rumah dalam masa pembelajaran daring COVID-19. Pagi 8 channel, mantap. Ekonomi lokal KRI akan tiba di stasiun Gedangan. Nah, ini namanya bersilang dengan kereta yang lain. Ada 2 guys keretanya. Kita sampai di stasiun Gedangan, bertemu dengan kereta lain yang arahnya ke arah tujuan Surabaya. Bersilang itu seperti ini teman-teman, sobat 8. Jadi di kereta ada kan, kalau kita berangkat setelah melewati stasiun kan ada yang double track itu relnya ada 2. Kalau di sini tidak double track, jadi single track, masih 1, jadi harus bergantian. Nah, ini yang namanya bersilang itu seperti ini. Kalau orang-orang umum mengatakan namanya crash itu saling bertemu antara 2 kereta di dalam 1 stasiun. Suasananya seperti ini, oke? Pelan-pelan guys, kenapa? Nanti tutup nanti stasiun Sidoarjo. Endi nang alas kok stasiun. Delokno. Lho, endi stasiun lho alas. Yo, tak turun sih yo. 5 menit ae. 5 menit ae. Sik, 5 menit. Teman sego. Sayu. Jelas no sih. Apa sih jelas no. Nah, kita ternyata lumayan lah, wes. Lumayan. Kaget ya kan, ini ternyata sudah sampai. Berarti kita kurang jauh kan. Naik keretanya harusnya itu sampai Malang. Ya minimal paling dekat Jogja lah. Nah, ini sekarang kita sudah memasuki area stasiun Sidoarjo, stasiun tujuan kita. Kita akan turun, kita akan lihat, kita akan ketemu sama siapa di stasiun Sidoarjo. Kita akan tanya-tanya tentang perkeretaapian yang ada di Indonesia. Oke, ikuti Pagi 8 channel, Pagi 8 edukasi, berisi tentang materi-materi pembelajaran anak di masa pandemi dari COVID-19. Oke, Pagi 8 channel, mantap. Mudun kan? Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan kembali sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Sidoarjo. Kita sudah sampai di stasiun Sidoarjo. Kita akan coba lihat ke depan sebentar. Kalau anak-anak ingin tahu lokomotif itu seperti apa, ayo kita tahu. Sekarang Om Yo ada di tepatnya di bagian paling depan di kereta ini. Nah, tadi Om Yo kan bilang gerbong ini ditarik oleh salah satu lokomotif. Nah, lokomotif dalam kereta itu seperti itu, Sobat 8. Itu adalah lokomotif berbahan bakar solar. Solarnya khusus untuk kereta api. Nah, lokomotif ini yang akan menarik gerbong ke arah
tempat tujuan yang akan dituju. Nah, itu namanya lokomotif. Nah, sedangkan di belakang lokomotif itu namanya gerbong sampai belakang itu yang dinamakan gerbong kereta api. Setelah kita lihat tadi bagaimana lokomotifnya dan gerbongnya rangkaiannya, sekarang Om Yu akan coba cari tanya-tanya lebih jelas lagi tentang PT KAI dan perkeretaapian di Indonesia. Oke? Tetap ikuti di Paket 8 Channel. Mantap. Yuk Min, budal Min. Nah, ini adalah tempat PPKA, petugas pemberangkatan kereta api. Di sini bagaimana petugas mengatur kedatangan dan keberangkatan kereta api. Mau masuk ke jalur berapa? Jalur 1, 2, 3 mengatur jalur. Nah, petugas ini yang akan mengatur jalur di mana kereta api akan datang dan akan berangkat dari sebuah stasiun. Namanya petugas PPKA, petugas pemberangkatan kereta api. Seperti ini. Oke? Kita lanjut. Nah, sekarang Om Yu sudah persiapan kembali ke Kota Pahlawan. Nah, tadi keretanya kita naik kereta lokal, sekarang kita naik kereta komuter. Keretanya warna hijau. Ini nanti kereta yang akan membawa kita kembali ke kota Surabaya. Seperti apa kenikmatan naik kereta ini? Yuk ikuti Om Yu naik kereta komuter. Pakai 8 Channel, mantap. Nah, setelah kita sudah di kereta komuter ini, kita akan menuju ke Surabaya. Tadi dari Surabaya ke Sidoarjo, sekarang kita naik kereta yang berbeda dari tadi. Tadi KRD, sekarang kita naik kereta komuter. Kita akan naik dari Sidoarjo ke Surabaya. Nah, setelah itu kita akan lihat sedikit bincang-bincang Syifa dengan salah satu pegawai PT KAI yang berdinas di Surabaya. Seperti apa bincang-bincangnya? Kita ikuti berikut ini. Pakai 8 Channel, mantap. Nama ibu siapa? Nama saya Sinta Budi Astuti. Nama lengkapnya. Pekerjaan ibu di sini sebagai apa? Saya di PT Kereta Api sebagai pelaksana internal humas di PT Kereta Api Daup 8 Surabaya. Apa itu staf humas? Staf humas. Ya. Staf humas. Staf itu pelayanan, pelaksana. Ya. Dan humas itu adalah kepanjangan dari hubungan masyarakat. Jadi tugas saya di humas adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan juga termasuk juga memberikan informasi kepada pegawai tentang semua kebijakan yang ada di perusahaan PT Kereta Api. Apa saja yang dilakukan staf humas? Kalau saya di sini staf humas sebagai administrasi kantor, tetapi saya juga bisa menginformasikan tentang apa saja produk yang ada di perusahaan dengan sebatas ke masyarakat bisa, tapi untuk yang tingkat yang lebih tinggi seperti ke urusan manajemen itu ada sendiri tugasnya memberikan informasi. Mengapa di kereta tidak boleh merokok? Di kereta tidak boleh merokok itu karena satu, untuk kesehatan, dan dua, di kereta api ini sekarang sudah menggunakan sistem untuk meningkatkan kenyamanan pada penumpang, jadi tidak boleh ada asap rokok yang itu bisa menimbulkan juga gangguan untuk penumpang lainnya, mengganggu penumpang lainnya, dan juga untuk bisa merusak diri sendiri untuk kesehatan, ya kan? Jadi di kereta api itu sekarang tidak boleh ada asap rokok. Itu terus apa lagi? Apakah kalau naik kereta harus vaksin dulu atau swab? Oke, sekarang ini kan zamannya masih ada pandemi, ya kan? Nah, pemerintah menganjurkan semua masyarakat harus sudah tervaksin, kecuali masyarakat yang mempunyai riwayat sakit, itu kemungkinan tidak boleh dia melakukan vaksin. Nah, untuk naik kereta sendiri memang
15 tahun itu tidak apa-apa. Asal dengan ketentuan dia tetap saat melakukan perjalanan dalam kondisi sehat, tidak sakit, dan juga didampingi orang tua. Sedang yang dewasa harus memiliki surat bukti sertifikat vaksin, minimal vaksin yang pertama. Kalaupun dia mempunyai kelainan atau penyakit bawaan yang tidak mengharuskan dia mempunyai tidak diberikan vaksin, dia bisa memberikan surat keterangan dari dokter bahwa dia tidak boleh menerima vaksin. Jadi semua itu memang kita mengikuti arahan dan peraturan dari pemerintah. Gitu. Baik, terima kasih untuk Iya, wawancaranya. sama-sama. Nah, Sobat Lapan, setelah kita tadi dari Surabaya ke Sidoarjo naik kereta KRJ lokal, sekarang kita balik dari Sidoarjo ke Surabaya naik kereta yang berbeda dari yang kita naiki waktu berangkat tadi. Ini kereta apa? Kita akan sedikit tanya-tanya sama kru dari kereta yang kita naik hari ini. Oke? Kita tanya sama Bapak modelnya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya. Saya tadi dari Surabaya ke Sidoarjo. Sekarang dari Sidoarjo ke Surabaya, kok keretanya berbeda Pak? Kereta KRD lokal sama kereta ini kereta apa ya Bapak? Tolong dijelaskan ini kereta apa? Ya, ini namanya kereta komuter atau kereta perkotaan. Ya. Ya, bedanya dengan kereta yang tadi. Ya. Kalau kereta yang tadi itu ditarik pakai lokomotif. Sedangkan ini setiap keretanya itu atau setiap kereta atau setiap gerbongnya ada penggeraknya sendiri. Jadi tidak ditarik oleh Lokomotif. lokomotif. Ya. Jadi Ya, bedanya seperti tadi. itu. Ya. Untuk kapasitas sama kereta yang saya naik tadi waktu berangkat dengan kereta ini kapasitasnya berapa? Lebih besar yang tadi atau yang ini Bapak? Lebih banyak yang tadi. Lebih banyak yang tadi ya? Itu kalau kapasitas maksimumnya sebenarnya 106. Ya. Kalau yang ini 70 penumpang. 10 penumpang ya. Bedanya yang tadi itu ada nomor tempat duduknya. Jadi harus sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera pada tiket. Kalau kereta komuter ini tanpa tempat duduk. Jadi tempat duduknya bisa milih atau kalau penuh ya terpaksanya berdiri. Oh Seperti gitu itu. ya. Nah itulah tadi Sobat Lapan perbedaan kereta KRJ lokal tadi yang kita naik berangkat tadi sama kereta komuter. Ini ternyata namanya kereta komuter, bukan kereta yang kayak seperti tadi. Kereta kita berangkat tadi ditarik oleh lokomotif, sedangkan kereta ini semuanya itu di perbagiannya itu ada mesinnya gitu ya, Pak. punya penggeraknya sendiri. Ada penggeraknya sendiri-sendiri. Setelah tadi kita sedikit berbincang dengan Bapak Johan. Nah, kita akan lanjutkan melihat fitur-fitur apa saja yang ada di kereta ini selain tadi. Oke, tetap di Pagi Sahabat Channel. Nah. Oke, Sobat Lapan, sekarang Om Yo dan Siva sudah sampai di stasiun Wonokromo setelah tadi perjalanan yang lumayan ya Siva ya. Ya, Dari mana tadi? Kita berangkat jam berapa tadi Siva? jam Jam berapa? Jam setengah 8 ya? 8. Ya, jam 8. Kita ke Sidoarjo tadi. Terus Siva tadi ngobrol sama ibu siapa tadi namanya? Bu Sinta. Bu Sinta. Itu Siva, apa yang Siva dapat setelah ngobrol tadi? Tentang apa aja? Tentang kereta, Oh, kenyamanan kereta, tidak boleh merokok di kereta, dalam kereta. tidak boleh berkerumun, dan tetap menjaga jarak, melakukan protokol kesehatan. Jadi di dalam kereta ini meskipun sekarang sudah bisa dipakai lagi ya setelah masa pandemi itu kan banyak kereta yang off ya. Sekarang bisa naik lagi tapi dengan protokol kesehatan yang ketat gitu ya tadi ya, Iya. katanya Bu Sinta ya. Ya, Tapi nyaman ya. Bedanya apa menurut Siva? Kereta dulu waktu masih kecil ya mungkin Siva naik itu sama sekarang bedanya apa? kereta sekarang lebih modern. Lebih modern, terus Iya. apa lagi? Lebih bersih. Ya, Dulu kan nggak ada AC-nya ya. enggak Sekarang ada. ada AC-nya dingin apa enggak? dingin. Nyaman ya kayaknya. Ya, Kalau mama ngajak adik, ngajak anak-anak itu mungkin enak ya. ya, Ya, tapi Sobat 8 kereta sekarang itu nyaman sekali. Semuanya sudah ada AC-nya. Pelayanannya juga ramah. Terus kenyamanan penumpang itu paling utama.
meskipun di masa pandemi tetap kita mematuhi protokol kesehatan dalam perjalanan menggunakan moda transportasi darat yaitu kereta api. Om Yo sama Siva ini sangat berterima kasih untuk PT KAI yang sudah memberikan kita kesempatan untuk mengeksplor 2 kereta tadi ya, Surabaya ke Sidoarjo tadi. Om Yo naik kereta KRJ lokal yang digerakkan oleh lokomotif ya, membawa kurang lebih 6 rangkaian kereta. Nah, kereta itu kalau ada penumpangnya, wah ini ilmu baru ya dari Bu Sintan tadi ya. Kereta jika ada penumpangnya atau kereta penumpang itu dinamakan kereta. Jika Sobat 8 menyebutkan gerbong, nah, gerbong itu adalah rangkaian kereta yang membawa barang atau logistik yang lain, bukan membawa penumpang. Jika membawa penumpang, rangkaian itu dinamakan kereta. Jika tidak membawa penumpang, rangkaian itu dinamakan gerbong. Nah, itulah perbedaan gerbong, rangkaian gerbong dengan rangkaian kereta. Itu sangat-sangat banyak ya. Ya. Nah, ini juga kita sampai Wonokromo ada 2 kereta yang saling bersilang. Nah, bersilang itu juga istilah ketika kereta api saling berpapasan di sebuah stasiun yang ada di daerah, sesuatu daerah. Jadi memang ini kayak gini di Wonokromo. Ada ini kereta yang Om Yo naikin ini ada di jalur 3. Di jalur 2 itu ada kereta lagi. Di jalur 1 juga ada kereta juga. Itu namanya bersila. Kenapa bersila? Karena di daerah Surabaya ya, ini masih menggunakan sistem single track ya. Tidak semua daerah sudah menggunakan double track. Ada yang di daerah Surabaya arah ke Jogja itu sudah ada yang double track. Jika single track seperti yang Sobat 8 lihat, keretanya bersilang, harus bergantian terlebih dahulu. Jika double track bisa saling berjalan bersama. Itulah perbedaannya single track sama double track. Bersilang tadi pertemuan kereta, jalurnya saling bergantian karena single track. Yang bisa bersama-sama itu namanya double track. Juga nama rangkaian jika membawa penumpang itu kereta, jika membawa barang atau logistik namanya gerbong. Sedangkan kereta seperti Om Yo tadi naikin awal itu ditarik oleh lokomotif. Sedangkan yang sekarang Om Yo naikin waktu balik Sidoarjo ke Surabaya, ini setiap rangkaian ada mesinnya, dinamakan kereta komuter. Gitu ya Siva ya? Jadi banyak pengetahuan yang baru juga. Nah, ini buat Sobat 8 yang ada di rumah yang mungkin mau naik kereta api, sangat nyaman, sangat recommended ya. Enak ya. Kalau dulu rame gitu ya, sumuk, panas. Sekarang kenyamanan penumpang yang utama itu luar biasa. PT KAI benar-benar apa ya, benar membuat penumpang itu benar-benar menjadi nyaman, menjadi enak, dan yang pastinya terus akan menggunakan moda transportasi darat yaitu kereta api sebagai pilihan untuk berpergian ke destinasi kalian untuk berlibur atau pergi ke desa. Itu dari Om Yo. Nah, Siva sama Om Yo ini habis ini melanjutkan sampai ke stasiun Gubeng. Itu sebagai tujuan akhir nanti. Kita juga sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih untuk PT KAI selaku yang memiliki apa ya ini Siva ya. PT KAI ini yang bernaung dan mengelola sistem perkereta-apian yang ada di Indonesia. Jadi dari Om Yo banyak pengalaman juga. Siva juga baru tahu ya kan, baru naik kereta setelah lama tidak menaikinya. Sekarang kita lanjut ke tujuan terakhir kita, Surabaya Gubeng. Oke Siva? Ya. Mantap ya, Pagi 8 Channel mantap. Kita sudah sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Tadi setelah kita perjalanan kurang lebih 1 jam dari Surabaya ke Sidoarjo,
Sekarang Om Yu akan sedikit ngobrol-ngobrol sama salah satu perwakilan dari PT KAI yang ada di Surabaya Ngubul. Siapa itu? Kita akan ngobrol dengan Bu Sinta. Oke? Kita akan tanya-tanya sama Bu Sinta tentang hal-hal apa aja yang sudah pengalaman yang sudah kita rasakan tadi selama naik kereta api. Tetap di Pakai Sapa Channel, mantap. Nah, tadi kita sudah sampai di Surabaya Ngubul lagi. Tadi juga kita sudah ditemani sama Bu Sinta. Nah, terima kasih ya Bu Sinta atas perjalanannya. Sobat 8 ini sangat senang dengan perjalanan ini. Nah, tadi naik kereta api berangkat tadi naik KRD ya Bu ya, KRD. Terus pulangnya tadi juga beda daripada kereta yang berangkat tadi. Betul sekali, sama-sama ikut. Tapi dalam perjalanan ini saya rasa sangat-sangat benar-benar nyaman. Terima kasih. Dan kebersihannya itu wah luar biasa. Ya kan, keretanya juga istimewa. Pelayanannya itu wah sangat-sangat luar biasa lah. Buat anak-anak pun juga edukasinya juga lebih tahu bagaimana kereta api itu seperti apa di masa pandemi ini. Oke. Ya, terima kasih banyak ya Bu Sinta. Sama-sama. Sudah menemani Sobat 8 untuk materi-materi pembelajaran Ya. selama pandemi COVID-19 ini. Saya juga terima kasih dari PT Kereta Api yang Ya. kedatangannya mau berkunjung ke PT Kereta Api jadi Ya. baik lagi perusahaan kami dan semoga harapannya setelah ini cepat berlalu dan kita semua bisa kembali normal. Iya, betul lagi ya. Jadi kita naik kereta api sudah bebas lagi, wis. Sudah bebas, menyenangkan. Iya, menyenangkan lah. Batasan lagi. Iya. Tetap terjaga untuk Protokol kesehatan. Biar kita sama-sama bisa melewati masa-masa pandemi ini dengan baik ya. sama-sama harus berjuang untuk melawan ini semua. Iya, iya. Terima kasih banyak Bu Sinta ya. Terima kasih banyak ya. Juga. Nah, itulah tadi Sobat 8. Kita sudah seharian tadi keliling Surabaya, Sidoarjo, balik lagi. Dua kereta juga berbeda. Sekarang kita akan kembali ke sekolah. Nah, setelah banyak tadi kalian Sobat 8 juga tahu tentang kereta-kereta seperti apa, kereta komuter, kereta KRD, dan mungkin banyak kereta yang lain. Ya, meskipun naik kereta ini tetap harus menjaga protokol kesehatan. Oke, sampai ketemu lagi Sobat 8 di Pakai Sapa Channel, channel edukasi menemani kalian di masa pandemi pembelajaran daring di rumah. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai 8 Channel. Ya, sekarang kita sudah selesai perjalanan dari Surabaya Sidoarjo dan Sidoarjo ke Surabaya. Sekarang kita akan kembali lagi ke Jubu. Ikuti terus di Pakai Sapa Channel. Kita akan membuat video-video yang lebih mantap, lebih kreatif, edukasi, pastinya untuk menemani Sobat 8 pembelajaran dari rumah ya Siwa ya. Oke, Pakai Sapa Channel. Dadah. Nungguin ya. Iya. Naik kereta api, tututut. Kita di sini menunggu kereta. Iya sih. Kita sekarang di mana? Anjir foto ya? Karo masinis, konduktor mah gak foto ya. Oh, tapi kalau terus itu ya? Bisa kan? Apa? So, bisa. Ayo. Ayo, sampai kita teman dong. Juga sebenarnya keplecak kan masih. Aku kepingin tuku sport, Cak. Tuku nak dalan dia. Tuku sepur. Sepur apa? Sepur iki. Kelinci dah. Kelinci. Sepur iki lho, tuku nang ndi? Aneh. Angen-angene ombo. Tapi cilik. Efek mau mari kawin ini. Ya tuku sepur. Mana itu bis. Mumpung pagerku ombo. Terus boleh nih boleh kenteng. Mau pengen celok nong ini. Nah. Terus ke sepur. Sek opo sing ukurannya gedene sak sepur. Iya kan? Kamu sih ada cincing ini. Nah, ini tuh pentol mbok cincing ini, sunduk kene. Sepur mbok sunduk gak kene. Hah? Nah, kakek telah Doraemon. Kakek telah Doraemon. Wis angel. Ya, ini bersama kru-kru yang aduh wis angel. Masa sepur apa itu mulai, ya kan? Kalau sepur berlinci, mau komuli. Bodoh ayangnya. Pak, jangan lupa kita itu butuh makan. Pak manajer. Coba gedung gorengan. Iya. Value nya men. Coba cukup, ada gedung gorengan. Sampai legen gue. Nah, selama sih.
Aduh. YouTuber tuku legen. Enak. Sampai kan udah sering Numpak sepure api. Kelambine mbok wis. Sepatune pantofel. Ini goreng. Setelah pandemi lama COVID-19, baru kali ini Om Yo melaksanakan perjalanan. Sudah lama mengurusi konten-konten yang sangat lama. Sudah lama, sangat lama tidak mengurusi konten-konten yang kita jadikan sebagai apa ini? Biasanya kan nyanyi-nyanyi. Selamatan. Lali kan? Nyanyi selamatan paduan suara. Upacara. Baru kali ini setelah sekian purnama kita traveling. Traveling itu melampah. Kita jalan-jalan. Nah, ini adalah suasana di stasiun Sidoarjo. Salah satu stasiun yang ada di Jawa Timur. Nah, suasananya sangat-sangat sepi, bisa dilihat sekitarnya sepi, nyaman, bersih. Dan sebelum menunggu kereta api berangkat, di sini juga ada tempat untuk membeli makanan. Jadi kalau Sobat 8 kalau mau ke luar kota menggunakan moda transportasi kereta api, Kita mau balik Surabaya, Pak. Turun dari kereta. iya, ini sudah ada surat izinnya itu tadi sama Sampun, ibu. Iya, G, siap. Turun Pak, ngapunten. Tekan di mau. Pak Halim ya? Oh ya wes, saya. pagi semuanya, sobat Pakis 8 yang berbahagia di mana kita berada. Hari ini adalah sebuah pengalaman berharga bagi saya sendiri, khususnya bagi berempat ini secara umumnya. Pengalaman yaitu ketika mau membeli tiket ya. Ketika mau beli tiket guys, apa guys, ditelepon sampai Om Yu. Ketika mau, belum beli, mau karena betul itu harus pakai KTP ya. Kalau serahkan ditelepon Om Yu, mas gak usah, langsung Merinio lari ke sini guys. Ketika duduk kereta, tanya lagi, mana tiketnya? Kembali lagi ke sana, beli 4 tiket ini loh. Karena ini gak butuh, udah dia pernah dasar, karena ini gasok balik Surabaya wis. Dadi apa dhewe apa iki? Pak apa? Pak apa? Pak Grab ya kak abang duwe. Iya. Perak pakai Cuma satu gara-gara nih. Gara-gara manajer iki kakean mangan tahu Mas. Mangan tahu sih entek papan. Mangan sih. Tidak bisa. Akhirnya ini masih ini saya gopo. Ditinggal. Naik kereta api tu siapa hendak turut ke Bandung Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik keretaku tak terhenti lama.